Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana, Makbul Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan, Prodi Perbankan Syariah, semester 5 kelas A. Baik, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit terkait dengan mata kuliah kita, yaitu Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi moneter dan kebank sentralan? Yaitu secara garis besarnya, ekonomi moneter ialah suatu bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan yang berada dalam pasar dan mencakup dalam masyarakat tersebut. Dan ekonomi moneter juga yakni pembuatan uang, yaitu hal tentang pasar uang, mekanismenya, terus pembatasan dalam peredaran uang dalam masyarakat maupun di pasaran, dan akan terciptanya baik itu inflasi dan deflasi. Dan moneter juga pada persoalan krisis keuangan dan apa kebijakan moneter oleh BI, Bank Indonesia, seperti apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut. Maka akan dilakukan suku bunga atau tingkat bunga agar kebijakan beredar, yakni politik diskonto, kebijakan jumlah uang ditambah atau dikurangi yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pada masyarakat. Jika inflasi, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat maupun di pasar. Dan apa pengaruh kebijakannya? Yaitu terhadap ekonomi suatu negara, yaitu kebijakan moneter dapat mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inflasi, dan nilai tukar mata uang pada suatu negara. Dan mengapa pada mata uang suatu negara dapat mengalami apresiasi atau depresiasi? Yaitu bisa terjadi karena adanya permintaan dan penawaran yang banyak di pasar tersebut yang berada dalam suatu negara, dan bisa juga terjadi karena adanya di pasar valuta asing. Dan apa yang terjadi jika nilai tukar uang depresiasi? Maka permintaan barang ekspor akan meningkat akibat dari harga tersebut barang ekspor yang lebih rendah. Dan mengapa terjadi nilai tukar rupiah menguat? Karena dalam pertukaran uang di luar negeri itu stabil dan harga barang impor murah, dan meningkatkan cadangan devisa valuta kita berada dalam suatu negara, dan lain-lain. Dan ada faktor hal lainnya mengapa nilai tukar rupiah itu bisa mengalami depresiasi ataupun depresiasi. Begitupun sebaliknya dengan dolar mengalami depresiasi dan mengalami depresiasi, karena dalam suatu peredaran uang tersebut dipengaruhi yaitu dalam bidang politik, yang dimana dalam suatu negara kita, misalnya di Indonesia, politiknya itu baik untuk hal-hal positif untuk mendapatkan dukungan, maka masyarakat tersebut mendapatkan simpati dari politik yang beredar dalam Indonesia atau negara tersebut, dan bisa menaikkan nilai uang itu sendiri yang berada dalam negara kita, yaitu nilai tukar rupiah, maka naik dan dolar mengalami depresiasi. Dan internalnya kita bisa dinaikkan uang depresiasi, yaitu dari kita membeli produk-produk atau kegiatan dalam pasar, yaitu dalam dunia negeri kita sendiri, dan menyayangi atau menyukai produk tersebut.
Sekian dari saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.